Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mafatiri Bahai Amalia dengan NIM 2304110017. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, yaitu tentang masalah pendidikan dan solusinya yang dapat diterapkan di Indonesia saat ini. Nah, seperti yang sudah teman-teman semua ketahui, bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia adalah semacam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Adapun masalah yang rumit yang terdapat di dunia pendidikan formal seperti antara lain yaitu pemerataan pendidikan, mutu, relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Nah, masalah-masalah pendidikan itu juga merupakan isu yang kompleks dan multidimensi yang melibatkan berbagai faktor seperti kualitas pengajaran, akses pendidikan, kurikulum, infrastruktur, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, banyak institusi pendidikan di Indonesia ini yang mengalami suatu masalah pendidikan yang relatif masih sama, dan juga belum ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, dan juga bagaimana caranya agar suatu institusi itu dapat terbebas dari masalah pendidikan. Nah, selain itu, selain adanya masalah pendidikan di Indonesia, Indonesia juga masih memiliki satu masalah, yaitu di daerah 3T, yang merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil. Nah, di daerah 3T ini masalah pendidikannya menjadi lebih kompleks daripada pada daerah yang di perkotaan. Nah, saya akan membahas dulu tentang masalah pendidikan di daerah 3T, antara lain yaitu ada yang pertama, buruknya aksesibilitas, yang kedua yaitu kualitas pendidikan yang rendah, yang ketiga fasilitas dan tenaga pendidiknya yang kurang memadai dan kekurangan jumlah personilnya, dan keempat yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu tentang buruknya aksesibilitas yang ada di daerah 3T. Di sini disebutkan bahwa di daerah 3T itu biasanya terletak di kondisi geografis yang sulit, seperti di tengah pegunungan atau di pulau terpencil. Nah, selain itu daerah 3T juga berada jauh dari pusat administrasi atau dari pusat kota besar. Nah, inilah yang menjadi satu permasalahan utama yang ada di daerah 3T, yaitu di kondisi di daerah 3T itu sangat sulit dijangkau, dan ketidakadanya transportasi yang memadai yang membuat biaya logistik untuk mencapai suatu daerah 3T itu sangat tinggi. Nah, ini juga berdampak pada kesulitan distribusi barang dan jasa, dan juga rendahnya mobilitas masyarakat yang ada di daerah 3T tersebut. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas pendidikan, yaitu berhubungan dengan akses terhadap pendidikan yang minim. Di daerah 3T umumnya menghadapi kondisi kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai dan juga tenaga pendidik yang berkualitas. Di masyarakat 3T ini juga cenderung kurang memiliki minat belajar, dan kurikulum pendidikan yang diterapkan pun seringkali tidak relevan dengan kebutuhan serta potensi di daerah tersebut. Akibatnya masih banyak ditemui di masyarakat di daerah 3T yang buta huruf dan tidak mengenyang pendidikan tingkat tinggi, bahkan harus banyak yang putus sekolah. Yang ketiga yaitu fasilitas dan tenaga pengajar yang kurang memadai. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa fasilitas pendidikan yang ada di daerah 3T itu juga sangat buruk, dan juga tenaga pengajarnya
yang kurang karena memang daerah tersebut sulit dijangkau dengan akses kendaraannya juga sangat sulit. Yang keempat yaitu masalah kemiskinan. Di sini masih banyak yang memandang bahwa eh, pendidikan itu bukan suatu yang penting karena di daerah 3T itu eh, terdapat banyak masalah kemiskinan sehingga mereka harus cenderung putus sekolah dan lebih memilih untuk eh, mengurusi ekonominya mereka. Nah, selain masalah-masalah yang ada di daerah 3T, juga banyak terdapat masalah utama pendidikan yang sedang dihadapi oleh beberapa institusi saat ini, yaitu yang pertama adalah kualitas pengajar yang rendah seperti eh, banyak guru yang tidak eh, kayak kurang terlatih sehingga tidak memiliki akses ke pengembangan profesional dan berkelanjutan. Nah, juga kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan di era saat ini. Yang kedua yaitu ada akses pendidikan yang tidak merata. Salah satu contohnya yaitu ya kesulitan ekonomi yang menghalangi anak-anak kurang mampu untuk dapat bersekolah. Yang ketiga merupakan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai termasuk kekurangan ruang kelas, kurangnya bahan ajar seperti buku dan lainnya, dan juga kurangnya peralatan pembelajaran. Dan banyak sekali sekolah-sekolah yang bangunannya pun masih tidak layak untuk dihuni sehingga memunculkan masalah yaitu kurang nyaman ketika siswa melangsungkan proses pembelajaran. Yang keempat ada kurikulum yang tidak relevan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kurikulum saat ini itu terlalu teoritis dan tidak memberikan keterampilan yang kritis yang dibutuhkan oleh peserta didik saat terjun ke dunia kerja. Dan kurikulum juga tidak memadai dan tidak memperhatikan perkembangan teknologi dan juga informasi saat ini. Yang kelima yaitu kurangnya pendanaan, yaitu penganggaran pendidikan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan pengeluarannya dan penyaluran dana yang tidak efisien seringkali eh, tidak tepat pada sasarannya. Nah, setelah membahas beberapa kasus dan juga masalah pendidikan di Indonesia, kita di sini akan masuk ke solusi yang dapat diterapkan di negara kita ini. Yang pertama solusinya yaitu dengan meningkatkan kualitas pengajar. Nah, sekarang sudah banyak guru-guru yang memiliki sertifikat pelatihan khusus atau banyak pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru. Nah, itu sangat baik sekali untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Dan yang kedua yaitu menyediakan akses ke sumber daya pengajaran modern dan juga teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu penerapan metode pengajaran yang inovatif dan juga interaktif. Jadi bukan hanya murid pasif di dalam kelas tapi juga murid harus berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu meningkatkan akses pendidikan, yaitu memberikan beasiswa dan bantuan fasilitas bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, menurut saya ini juga sangat sangat dibutuhkan sekali karena banyak banyak pelajar di Indonesia ini yang putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya pendidikan. Yang kedua yaitu membangun lebih banyak sekolah di daerah pedesaan dan juga di daerah terpencil seperti 3T tadi. Kita harus banyak membangun tempat atau membangun suatu sekolah yang dapat ditempati untuk proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk pendidikan jarak jauh dan bagi pendidikan ya di daerah yang sulit dijangkau, ini juga kita harus meningkatkan mutu dan akses pendidikan di daerah tersebut. Uh, Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur pendidikan itu sendiri seperti penyediaan fasilitas yang memadai, itu seperti penyediaan laboratorium dan juga perpustakaan dan juga peralatan olahraga lainnya yang
dibutuhkan di suatu institusi tersebut. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan perbaikan rutin terhadap infrastruktur yang ada di sekolah. Dan juga yang kelima ada peningkatan pendanaan, yaitu pendanaan itu meningkatkan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD, meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan, dan juga mendorong kemitraan dari sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung suatu program pendidikan tersebut. Dan yang terakhir ada partisipasi komunitas dan juga partisipasi orang tua. Karena melibatkan suatu komunitas dan orang tua dalam proses pendidikan anak itu juga sangat penting, karena anak juga pasti harus ada dorongan dan motivasi dari orang tua agar anak tersebut semangat dalam proses pembelajaran, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan melalui kampanye dan program dari suatu komunitas. Nah, dengan demikian, upaya untuk mengatasi masalah pendidikan harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Nah, cukup itu pembahasan saya mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan juga solusi yang bisa diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.